Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari sebelumnya kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita menenangkan hati kita mengambil waktu teduh sejenak. Adik-adik, mari kita mau menaikkan satu pujian yang mengatakan, Bapa, aku datang kepadamu untuk menaikkan setiap ucapan syukur. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Bapa, aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, Pagi hari, siang hari. pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi dalam sikap berdoa kita katakan, Bapa, aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan. atas kebaikan-Mu. Mari lipat tangan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini setiap kami anak-anak sekolah minggu boleh kembali bangun dan beribadah di hadapan Tuhan, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan supaya kami boleh fokus mengikuti ibadah ini. Berkati juga untuk Laus Seminara yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, Laus mau tanya, siapa yang bersuka cita pada hari ini? Ya, Laus percaya setiap kita pasti bersuka cita. Nah adik-adik, kita bersuka cita, sebenarnya kita bersuka cita itu bukan karena kita lagi dapat hadiah, bukan hanya karena kita itu lagi happy-happy, tapi adik-adik sebenarnya alasan kita untuk bersuka cita yaitu karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Itulah alasan kita yang sebenarnya untuk bersuka cita.
Nah, karena itu Lause mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan, "Oh sukacitaku karena Yesus telah menebus aku." Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Semuanya ikutin gerakan Lause ya. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, Semuanya lompat. penuh, Padanya aku berharap. padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupan. Ke atas. Ke belakang. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, Semuanya siap-siap melompat. penuh, Padanya aku berharap. padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupan. Ke depan. Ke belakang. Ke bawah. Param pam pam cuap, param pam pam cuap, param pam pam. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari sebelum memberikan persembahan kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat yang terus Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada Papa dan Mama. Pada saat ini kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati supaya dapat digunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik sambil mengumpulkan persembahan kita mau menaikkan satu pujian. Kita katakan betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memiliki
Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik kalau seundang bangkit berdiri, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita mau naikkan satu pujian dengan sungguh-sungguh. Dalam sikap berdoa kita mempersiapkan hati kita. Kita katakan, aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu, Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. sekali lagi katakan, aku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu, Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lama. katakan biarlah cerita itu. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lama. Sekali lagi katakan, biarlah cerita itu. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Terima kasih Lasa Citra sudah pimpin ujian hari ini. Kita kasih tepuk tangan yuk adik-adik. Aduh, besok Noni ujian nih. Noni mau belajar menghafal perkalian dulu ah. 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. 5 kali 5 sama dengan 25. 6 kali 6 sama dengan berapa ya? 1, 2, 3. Oh iya, 36. 7 kali 7 sama dengan berapa ya? 1, 2, 3. Benar! Ih, lo seminara bikin kaget Noni aja nih. Kan Noni jadi lupa 7 kali 7 tadi berapa. Kaget nih ye.
7 kali 7 itu sama dengan 49 loh Noni. Emangnya Noni ujian untuk apa sih? Noni ujian untuk kenaikan kelas. Kan sekarang Noni kelas 3 SD. Jadi supaya Noni bisa naik kelas, Noni harus ikut ujian. Dan Noni harus lulus dari kelas ujian itu. Supaya Noni bisa naik kelas ke kelas 4 SD. Oh, begitu toh. Ya udah deh, kalau gitu Noni lanjut aja deh belajarnya supaya besok waktu Noni ujian, Noni bisa kerjain semua soal-soal ujian dengan baik dan benar. Terus Noni bisa dapat nilai bagus, terus Noni bisa lulus ujian, terus Noni bisa naik deh ke kelas 4. Iya deh Lose. Noni belajar dulu ya Lose. Yes, good. Oh iya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Ngomong-ngomong tentang ujian nih adik-adik, ternyata di dalam Alkitab itu ada diceritakan kisah seorang bapak yang menghadapi ujian di dalam kehidupannya. Ujiannya itu bukan seperti ujian matematika atau ujian bahasa Inggris atau ujian yang seperti pernah adik-adik alami di bangku sekolah. Tidak loh adik-adik. Nah terus siapa ya nama bapak yang menghadapi ujian itu? Terus kira-kira ujian yang bagaimana sih yang dihadapi oleh bapak itu? Adik-adik mau tahu kan? Noni mau tahu nggak ceritanya? Mau lah Lose. Oke, kalau begitu kita lihat videonya yuk. Ayo adik-adik. Suatu hari Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Adik-adik tahu tidak berapa lama Abraham menunggu janji Tuhan di dalam hidupnya? Abraham menunggu selama 25 tahun. Ketika Bapak Abraham berumur 100 tahun, Sarah, istri Bapak Abraham berumur 90 tahun. Pada saat itulah Tuhan Allah menepati janjinya. Sarah akhirnya mengandung. Bapak Abraham dan Ibu Sarah sangat senang sekali. Kemudian Ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka memberinya nama Ishak. Ishak bertumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman dan ketaatan Abraham. Tuhan Allah berkata kepada Abraham, "Abraham, bawalah anakmu yang tunggal itu ke atas gunung Moria dan persembahkanlah dia di sana." Lalu Abraham dia taat dengan perintah Tuhan Allah. Abraham membawa Ishak pergi ke atas gunung Moria untuk membakar persembahan. Dan ketika di dalam perjalanan Ishak bertanya, "Bapak, di mana anak domba yang akan dibakar itu?" Abraham menjawab, "Anakku, Allah sendiri yang akan menyediakannya." Ketika Abraham dan Ishak tiba di atas gunung Moria, kemudian Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba untuk dibakar, dan Ishak juga tahu
bahwa dirinya lah yang akan dikorbankan, Ishak hanya diam saja. Dengan sangat sedih dan hati yang hancur, Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu dia mengambil sebuah pisau untuk mengorbankan anaknya. 1, 2, dan tiba-tiba Tuhan berseru, "Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu. Aku hanya ingin mengetahui apakah engkau mentaati aku atau tidak." Abraham sangat senang karena Ishak anaknya selamat. Lalu Abraham melepaskan tali Ishak, kemudian memeluk Ishak dengan erat-erat. Dan Tuhan Allah ternyata telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Adik-adik, kita sudah saksikan kisah Alkitabnya ya. Bapak Abraham menghadapi ujian iman di dalam kehidupannya. Dan kita lihat Bapak Abraham itu taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan dari kisah tentang Bapak Abraham ini kita diingatkan dan kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dan taat kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan suka, senang maupun dalam keadaan duka, sedih, kita harus nantiasa percaya dan taat kepada Tuhan. Sama seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Abraham. Ketika Bapak Abraham percaya dan taat kepada perintah Tuhan Allah, ternyata Tuhan Allah telah menyediakan seekor anak domba di atas Gunung Moria sebagai pengganti korban persembahan anaknya Ishak. Ternyata adik-adik, Tuhan Allah itu tidak pernah bermaksud loh untuk mengorbankan Ishak. Ternyata Tuhan Allah itu ingin melihat bagaimana iman dan juga ketaatan Bapak Abraham kepada Tuhan Allah. Dan ternyata Bapak Abraham lulus menghadapi ujiannya. Jadi Bapak Abraham itu dikenal sebagai Bapak orang beriman. Nah, pada saat ini adik-adik, ayo kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi anak-anak yang senantiasa percaya dan taat kepada Tuhan. Ketika adik-adik percaya dan taat kepada Tuhan, maka adik-adik juga harus taat kepada orang tua, papa, mama, taat kepada guru di sekolah, taat kepada lause di sekolah minggu, dan juga taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku. Tentu peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, pada saat ini kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini dari Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Lo seulangi sekali lagi ya. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Dan untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita berdoa yuk adik-adik. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, ajari kami agar menjadi anak-anak yang percaya dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita berdoa doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Oke, yuk. Allah, Tiada suatu apapun apapun yang mustahil untukmu. untukmu. Oke. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Yeremia pasal 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu.